Halo guys, apa kabar semuanya? Baik lagi di Tea Channel bersama saya Tea. Di channel ini ya, di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman dan cerita. Apa yang Tea alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tea tahu, kalian harus tahu. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbicara tentang reksadana. Jadi pada video yang sebelumnya kan sudah pernah dibahas tentang jenis-jenis investasi. Dan pada video kali ini Tia ingin bahas tentang reksadana. Ini lagi ada di jalan nih, jadi nanti Tia akan parkir sebentar ya. Kita cari tempat parkirnya dulu. So jangan kemana-mana, stay tune di videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Oke, dukung channel ini terus, karena susu itu gratis. See you. Oke guys, sekarang kita sudah parkir ya di sini ya. Sekarang langsung aja Tia akan bahas ya. Jadi sebelum Tia bahas tentang reksadana, kamu juga harus tahu tentang definisi dari investasi. Jadi kita mau belajar bersama ya, mau belajar bareng-bareng. Tia akan jelaskan apa itu investasi. Investasi itu pada dasarnya itu adalah kita sebagai investor gitu ya. Bentuk dari investasi sendiri adalah menyimpan sejumlah dana di suatu instrumen keuangan dengan harapan akan terjadi kenaikan nilai dari dana yang kita simpan di masa depan. Apakah itu untuk dana pensiun kita, apakah untuk dana pendidikan, dana darurat dan lain-lain, ya. Nah, barangkali kalian di sini ada yang sudah bermulai investasi. Silakan komen di bawah ya. Kasih tahu Tea investasi apa yang telah kalian jalani. Juga belum, buat yang kalian yang belum berinvestasi, boleh komen juga kapan kamu akan mulai berinvestasi dan apa bentuk dari investasi yang akan kamu jalani ya. Nah, kemudian kita balik lagi tentang reksadana ya. Jadi reksadana ini adalah alat instrumen keuangan di mana kita menghimpun dana masyarakat, dijadikan satu, kemudian dikelola oleh suatu kelompok yang disebut dengan manajemen investasi. Manajemen investasi ya. Susah ribet ngomongnya. Manajemen investasi. Nah, manajemen investasi ini or management investment, keren juga ya bahasa Indonesia aja. Manajemen investasi ini mereka itu bertugas untuk menghimpun dana kasino indro kali ya. Dana yang sudah dikelola, dana yang sudah dihimpun maksudnya dari masyarakat. Kemudian dikelola di berbagai macam instrumen, berbagai macam bidang, tergantung dari reksadana apa yang akan kamu pilih. Nah, jadi satu himpunan dana yang dikelola oleh manajer investasi agar dana yang kalian simpan itu menjadi ada kenaikan nilainya di masa yang akan datang gitu. Nah, sekarang banyak yang bertanya, gimana kalau misalkan kita nabung di reksadana ini, apakah itu aman? Apakah itu aman? Nah, saya ingin kasih tahu kalian kalau nabung di reksadana ini 100% aman. Jadi jangan takut, karena walaupun kita punya manajer investasi, uang yang kita tabungkan itu tidak disimpan di manajer investasi tersebut, tapi disimpan di bank kustodian. Jadi bank yang mewakili dari manajer investasi tersebut. Contoh seperti salah satu aplikasi misalkan IPOT, Indo Premier IPOT. Nah, IPOT ini dia punya beberapa produk reksadana dan bank kustodiannya sebagai mitra dari manajer investasi ini adalah pakai bank BCA. Jadi kalau misalkan kalian nabung di IPOT ini, di reksadananya maksudnya, maka dana kalian itu akan disimpan di bank BCA, Bank Sentral Asia. Begitu. Nah, kita balik lagi ke reksadana tersebut ya. Buat kalian yang belum tahu tentang reksadana, kali ini Tia akan jelaskan tentang reksadana itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan apakah itu aman, itu sangat aman sekali. Jadi jangan takut. Jangan pernah takut, reksadana ini cukup aman.
apalagi buat kalian yang ingin memulai untuk berinvestasi ya. Kenapa Thea mengajak kalian untuk berinvestasi? Coba bayangkan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian nabung di bank dengan jumlah uang senilai 20 juta. Di tahun ini, di tahun 2020, 20 juta itu mungkin kalian bisa beli motor baru ya, sebuah motor baru. Tapi coba coba bayangkan 10 tahun ke depan, 7 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa arti dari uang 20 juta ini? Apakah kalian tetap akan bisa membeli motor baru? Mungkin harga 20 juta ini mungkin kalian cuma bisa beli bannya doang kalau kalian simpan uangnya di bank. Karena dengan kalian nabung di bank, itu uang kalian itu akan termakan oleh administrasi dan juga pajak. Jadi belum tentu uang 20 juta kalian itu akan naik nilainya untuk membeli motor yang sama nilainya, motor yang baru 10 tahun atau 7 tahun ke depan. Tapi kalau kalian berinvestasi di suatu instrumen investasi, contohnya di reksadana, nah uang 20 juta itu 10 tahun ke depan kamu masih bisa beli motor yang baru dengan nilai 20 juta tersebut. Jadi tanpa harus ditambah lagi gitu. Jadi itulah tujuan dari investasi. Belum mungkin kalian buat yang sudah berkeluarga ya, mungkin kalian ingin, atau yang belum keluarga juga, buat dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu kalian harus tahu itu peningkatannya sekitar 10% ya, 10% ke atas setiap tahunnya loh. Itu sangat mahal biaya pendidikan itu. Nah makanya itulah pentingnya berinvestasi. Kita balik lagi ke reksadana ya. Jadi reksadana ini ada 4 macam. Ada reksadana yang pertama ya, ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada reksadana campuran. Lalu ada reksadana saham. Satu lagi ada reksadana indeks. Jadi sebetulnya ada 5 itu ya. Kita jelaskan dulu. Saya jelaskan aja secara globalnya gitu ya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah bentuk dari reksadana, di mana kalau kalian membeli reksadana uang ini, maka si dana yang kalian simpan di reksadana uang ini akan dikelola, akan diputar ke berbagai macam bidang keuangan, seperti bunga bank. Jadi dia dikelola itu sesuai dengan bunga bank Indonesia, bunga bank, bunga deposito, yang seperti itulah ya. Terus obligasi yang dikurang dari 1 tahun. Jadi kenaikannya itu hampir sama persentasenya dengan suku bunga Bank Indonesia. Dan kalian perlu tahu kalau reksadana keuangan ini, reksadana pasar uang ini, dia hitungannya per hari ya, jadi bukan per bulan. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan itu per hari. Jadi kalian mendapatkan keuntungan itu per hari, bukan per bulan, karena beda hitungannya. Itu di reksadana pasar uang. Kemudian kita yang kedua tadi, kita punya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini, uang kalian ini akan disalurkan di obligasi-obligasi atau suku bunga pemerintah. Itu biasanya yang di atas dari 2 tahun gitu ya. Jadi pendapatan tetap ini, hasil atau return yang kalian dapat itu lebih besar daripada reksadana pasar uang, dan hitungannya ini per bulan. Jadi yang harian tadi cuma reksadana pasar uang ya, tapi untuk pendapatan tetap itu hitungannya per bulan. Nah kemudian ada reksadana campuran tadi. Reksadana campuran ini adalah gabungan dari reksadana reksadana obligasi atau pendapatan tetap, pasar uang juga, dan juga reksadana saham. Jadi akan disebarkan di beberapa saham, di obligasi, dan juga di instrumen-instrumen keuangan berdasarkan suku bunga Bank Indonesia. Kemudian ada reksadana saham, di mana reksadana saham ini dana kalian ini akan dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan beberapa saham. Gitu. Jadi kalau bedanya dengan kita punya saham sendiri apa? Kalau kita punya saham sendiri, contoh ya, harga 100.000. Untuk 100.000 sorry, batuk. Minum dulu ya bentar ya. Oke, balik lagi. Jadi dengan 100.000 kalian cuma bisa beli 1 saham. Tapi kalau di reksadana saham ini
dengan uang 100.000 oleh manajer investasi itu akan bisa menjadi 30 macam saham. Jadi gabungan. Cuman kekurangannya kalau reksadana saham itu berbeda dengan saham sendiri ya. Jadi kalian tidak menerima dividen. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi tambahannya selain dari 4 ini, tambahannya yang kelima itu ada reksadana indeks. Reksadana indeks itu berdasarkan gabungan dari semua saham. Gabungan ya. Seperti ya. Aduh batuk. Bentar. Batuk lurus nih. Minumnya kurang gede ini. Maaf. Minum kurang gede. Emang kita tuh harus banyak minum air. Sorry. Kita harus banyak minum air. Kenapa? Biar ini nggak kering gitu. Apalagi kalau kita minum es jeruk ya. Siang-siang gini enaknya es jeruk pakai es seger-seger gitu ya, mantap sekali. Oke, baik lagi ya. Jadi tadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, dan ada reksadana indeks. Jadi ada macam-macam. Nah sekarang aku bingung nih katanya. Aku bingung. Aku harus beli reksadana apa? Nah ini kembali ke tujuan kalian, kembali ke tujuan apa yang ingin kalian capai, apa yang kalian tuju gitu ya. Nah kalau misalkan tujuannya gitu untuk membeli handphone, gua pengen beli handphone baru, nah bila gitu. Kalau kalian ingin beli handphone baru, berarti itu kan jangka waktunya sekitar jangka pendek ya. Misalkan saya ingin beli handphone 7 bulan ke depan, nah itu kan kurang dari 1 tahun. Nah kalian boleh simpan dana kalian di reksadana pasar uang, karena itu durasinya kurang dari 1 tahun. Ingat yang tadi saya bilang, keuntungan yang kalian dapat itu hitungannya per hari gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mau liburan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, nah simpanlah dana kalian itu di reksadana pendapatan tetap gitu. Kalau misalkan di atas 3 tahun 3 sampai 5 tahun itu masuk ke reksadana campuran. Dan kalau misalkan kalian menabung untuk dana pensiun lah, untuk naik haji, atau untuk apa? Untuk dana pendidikan kuliah gitu ya, yang masih lama di atas 5 tahun, baru kalian bisa masukkan ke reksadana saham atau indeks gitu. Jadi itu di mana kalian menabung, di reksadana mana, di jenis reksadana mana kalian menabung, itu tergantung kepada tujuan kalian, untuk apa kalian berinvestasi ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu tujuan kalian, baru boleh kalian bermulai investasi. Silahkan tulis komen di bawah ya, kalian mau berinvestasi tujuannya untuk apa gitu. Jadi ada planning ke depan, walaupun sedikit-sedikit ya, karena saya ingin kasih tahu ya, di reksadana ini di reksadana ini kita sudah bisa mulai dengan uang 100.000 rupiah saja. Jadi nggak usah besar-besar. 100.000 rupiah itu kalau misalkan kita nabungnya 100 sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi nanti suatu hari di masa depan kalian akan merasakan hasilnya ya, kalian akan merasakan hasilnya. Nah untuk reksadana ini bagaimana sih caranya untuk mulai menabung reksadana? Kalau zaman dulu tuh kita harus datang ke kantor manajer investasinya untuk ini ya, untuk bikin ngeplay gitu ya, untuk kita membeli sebuah reksadana. Tapi zaman sekarang itu udah semua sudah gampang, sudah praktis, semua serba online. Nah salah satu aplikasi yang ingin saya sarankan buat kalian para pemula ya adalah Bibit. Bibit itu sangat gampang ya. Jadi caranya kalian tinggal download aplikasinya di Play Store atau di iOS, itu bisa. Nanti kalian masukkan data kalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Enaknya kalau di Bibit ini ada Robo Advisor. Robo Advisor ini dia menolong kalian, membantu kalian kalau kalian itu memilih reksadana yang mana. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang akan menggolongkan kalian itu termasuk jenis investor yang apa, karena ada 3 macam investor ya. 3 macam investor. Ada investor yang bersifat konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif di mana jenis investor ini dia lebih istilahnya apa ya, dia tidak menyukai kerugian yang besar, itu konservatif.
tidak menyukai kerugian yang besar. Jadi dia mengharapkan aman-aman saja, gitu ya. Jadi dia lebih menekankan kepada keamanan, tidak mau rugi, gitu. Biasanya kalau jenis investor konservatif ini, maka akan disarankan untuk membeli reksadana pasar uang. Kemudian ada jenis investor moderat, gimana 50-50 gitu ya. Dia bisa menerima kerugian, dia juga menginginkan hasil atau return yang besar. Nah biasanya jenis investor ini akan disarankan untuk membeli reksadana pendapatan tetap. Yang terakhir adalah jenis investor agresif, di mana jenis investor seperti ini dia mengharapkan imbal hasil yang besar dan juga dia tidak takut untuk risiko yang besar. Nah biasanya dianjurkan untuk membeli reksadana saham gitu. Nah itulah keuntungan kalau misalkan kalian pakai Bibit, ada robo advisornya. Jadi itu kayak gimana ya, kayak dia tuh membaca gitu ya perilaku kalian, membaca apa yang kalian pikirkan. Jadi disesuaikan dengan karakter kalian sesuainya kemana gitu, ke reksadana apa gitu ya. Kalau kalian sudah pernah coba aplikasi Bibit, kalian boleh komen di bawah ini apa kelebihannya, apa keuntungan yang kalian dapat ya. Buat kalian yang belum, kalian bisa coba ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian mau download aplikasi Bibit, kalian boleh pakai kode referral dari TA ya, dari TA Channel. Masukkan kode referralnya TA Channel. Jadi sesuai dengan channel ini namanya TA Channel. Masukkan di kode referral kalian TA Channel. Oke? Di kode referral kalian ketika kalian meregistrasi Bibit. Saya jamin deh kalian gak akan nyesel ya. Kalian gak akan nyesel kalau nabung atau investasi dari sekarang. Kalian nanti bisa merasakan hasilnya nanti. Oke, so mungkin segini dulu ya tentang reksadana ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dan lebih lagi ya. Soalnya waktunya juga terbatas. Dia harus jalan lagi. Sudah sore nih ya. Jangan lupa berinvestasi mulai dari sekarang. Kapan saat yang tepat untuk berinvestasi? Saat yang tepat untuk berinvestasi adalah hari ini. Hari ini. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti kalau sudah punya uang banyak. Mulailah dari yang kecil. Kecil. Kalau disatukan jadi besar. Ya. Mulailah berinvestasi untuk masa depan kalian dan bercobalah untuk berinvestasi di reksadana. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe videonya, bagikan ke seluruh dunia, share ke seluruh dunia. Dukung channel ini, nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Karena apa? Ingat, subscribe itu gratis. Jadi ting ting ting, subscribe ya, nyalakan loncengnya. Nantikan video-video berikutnya. Bye bye.